alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus keluarga besar daripada almarhum Kiai Haji Fikri Aminullah, Haji Muhammad Aminullah. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita yang mulia Al-Habib Hasan ibn Ja'far Segaf. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita, sesepuh kita, orang tua kita, Kiai Haji Syukur Ya'qub, beserta seluruh para alim ulama yang lain, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah mengumpulkan kita pada majlis hall yang penuh dengan keberkahan ini, majlis yang penuh dengan kemuliaan, majlis yang penuh dengan keutamaan. Saudara-saudara, kita duduk di ini majlis dalam rangka hall Kiai Haji Muhammad Aminullah. Saudara-saudara, hall itu punya 3 makna. Yang pertama, haul artinya daya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Haul yang kedua artinya 1 tahun. Setiap perputaran 1 tahun itu namanya haul. Haul yang ketiga artinya sekeliling. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Nah, kita duduk di ini majlis untuk mengenang 1 tahun daripada wafatnya orang alim, yaitu Kiai Haji Muhammad Aminullah. Kenapa harus diadakan hall? Agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil iktibar, mengambil intifa daripada kisah hidup sahibul hall. Banyak sekali acara-acara hall. Ada hall di Jakarta, Habib Ali bin Abdul Rahman Habsyi Kuitang, hall Habib Husain bin Omar Kana Idrus Luar Batang, hall Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, hall Habib Ali bin Husain Al-Attas, hall Habib Kunjung. Kemudian hall Kampung Bandan, di Bogor hall Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di Jawa Tengah ada hall Habib Tempel, ada hall Pekalongan, ada hall Tegal. Kemudian di Jawa Timur ada hall Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik, hall Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Kemudian hall Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddad, hall Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Banyuwangi, dan banyak lagi. Di Singapura ada hall Habib Nuh Al-Habsyi. Di seluruh dunia ada acara-acara hall. Hall Syekh Abdul Qadir Jailani, hall Syekh Hasan Syadzili. Tujuan diadakan hall, di setiap acara hall pasti dibacakan manakib. Apa itu manakib? Manakib jamak mufradnya manqabah, artinya adalah kisah hidup, sejarah hidup daripada sahibul hall. Diceritakan bagaimana ilmunya, amalnya, ibadahnya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, adabnya, akhlaknya, agar kita bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran daripada kisah hidup sahibul hall, agar kita menjadikan beliau sahibul hall sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Terus banyak yang bertanya, Habib, apa dalilnya hall? Saudara-saudara, dalam kitab Bughiyatul Mustarsyirin, itu kitab karangan Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, dalam kitab tersebut ada satu hadis. Ini hadis derajatnya dhaif, tetapi bisa dipakai dalam fadailul a'mal, bisa dipakai dalam targhib, bisa dipakai dalam tarhib. Hadis dhaif tidak boleh dipakai dalam aqaidud diniyah, tidak boleh dipakai dalam ahkamus syar'iyyah, tetapi untuk fadailul a'mal, untuk targhib, untuk tarhib, hadis dhaif bisa dipakai. Bunyi hadisnya seperti ini: man warratha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Bersabda Nabi Muhammad SAW, man warratha mu'mina, barang siapa yang membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat sejarah hidup orang yang beriman. Contoh, manusia paling beriman adalah Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang membuat sejarah hidupnya Nabi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau membuat maulid Nabi Muhammad. Maulid berisi tentang gawafi, gafiyah, yaitu syair-syair yang indah yang disusun menjadi kitab maulid. Itu maulid isinya adalah sirah, maulid isinya tarikh, maulid isinya sejarah hidupnya Nabi.
Cuma bedanya dengan kitab-kitab tarikh yang lain seperti tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tarikh Syiarul A'lam Al-Imam Ibn Al-Imam Az-Zahabi, tarikh Al-Imam Ibnu Katsir, kemudian tarikh Al-Imam Al-Qurtubi. Bedanya dengan kitab maulid, kalau kitab tarikh itu berupa tulisan biasa, adapun kitab maulid itu berupa gawafi, berupa syair-syair yang indah yang disusun menjadi kitab maulid. Jadi kisahnya Nabi disusun dengan syair yang indah, seperti kitab Burdah karangan Imam Busiri, itu adalah sejarah Nabi, itu sirahnya Nabi, tetapi disusun dengan syair yang indah. Nah, beliau-beliau yang membuat sejarah hidupnya Nabi Muhammad, baik berupa kitab tarikh atau berupa maulid, beliau-beliau faka'annama ahyahu, maka seakan-akan telah menghidupkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang di sini yang membuat sejarah hidupnya Kiai Muhammad Aminullah, ada satu orang bikin sejarah hidupnya beliau, bikin manakibnya beliau. Kiai Muhammad Aminullah lahir tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian, lahir di sini, masa kecilnya seperti ini. Beliau ta'lim kepada Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang, ta'lim kepada Habib Ali bin Usaid Al-Attas, ta'lim kepada Habib Salih bin Ahmad bin Jindan. Akhlak beliau, adab beliau, ilmu beliau, wara' beliau, khauf beliau, khasyah beliau. Kamu yang membuat sejarah hidup beliau, faka'annama ahyahu, seakan-akan telah menghidupkan beliau. Faman qara'a tarikhahu, dan barang siapa yang membaca sejarah hidup orang yang beriman tersebut, faka'annama zarahu, maka seakan-akan dia telah berkunjung kepada orang beriman tersebut. Kamu membaca maulid Nabi, membaca sirah Nabi, membaca tarikh Nabi, berarti engkau telah berziarah ke makbarah, ke magamnya Nabi Muhammad, seakan-akan engkau telah berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ngapain harus bikin hall? Ini orang sudah mati, ini orang sudah wafat, ngapain harus dibikin hall? Ngapain harus diingat-ingat? Saudara-saudara, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith di dalam syairnya, dalam kitab Jawami'ul Kalamnya, beliau berkata, aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Aqwamu ahya'in, kaum-kaum yang masih hidup, orang-orang yang masih hidup, banyak orang-orang yang masih hidup, tetapi mengenang mereka, menceritakan kisah mereka bisa mematikan hati, padahal mereka orang-orang yang hidup. Sebaliknya, aqwamu amwatin, orang-orang yang sudah mati, kaum-kaum yang sudah wafat, tetapi minal anbiya wal ulama wal ru'asa wal hukama, orang-orang yang sudah wafat, tetapi mereka dari kalangan para nabi, para rasul, kalangan para sahabat, para tabi'in, para ulama, para salihin, orang-orang soleh, para asfiya, para sufi. Walaupun mereka sudah wafat, walaupun mereka sudah mati, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa menghidupkan hati. Orang-orang yang masih hidup, mengenang mereka bisa mematikan hati. Orang-orang yang sudah mati, mengenang mereka, menceritakan mereka bisa menghidupkan hati. Inilah para ulama, inilah orang-orang saleh. Ayanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Jasad mereka hancur, jasad mereka hancur, jasad mereka terkubur, tetapi mengenang mereka, kenangan mereka, ilmu mereka, amal mereka, adab mereka hidup selama-lamanya dalam hatinya kita. Itulah para ulama, itulah orang-orang saleh. Famal hayat illa li ahlil ilmi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang alim. Fa fil ilmi hayatuhu abada, dan dalam ilmu terdapat kehidupan seorang yang berilmu itu abadi selama-lamanya. Famal mautu illa li ahlil jahli, dan tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang alim, para ulama, bukan berarti mereka tidak mati. Mereka mati, mereka wafat, tetapi mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. Mereka akan selalu diingat selama-lamanya. Oleh karenanya mereka menjadi orang yang hidup abadi sepanjang zaman. Satu contoh, ibunda Nabi Muhammad, sebelum ibunda Nabi wafat, ketika beliau berada di Abwa, Al-Abwa yakni qarya bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu adalah satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Ibunda Nabi sebelum wafat beliau bersyair. Apa syairnya? Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin mal wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatun fa dzikri baq faqad taraktu khaira wa balagtu tuhra.
Apa kata ibunda Nabi? Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Memang betul, semua yang hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa berjiwa pasti akan mati. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang berada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliq illa wajhah. Segala sesuatu zat apapun, wujud apapun akan binasa kecuali Allah. Kullu hayyin mayyit. Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Apa? Pasti akan mati. Wa kullu jadidin mal. Segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya. Pakaian barumu tidak akan baru selama-lamanya. Akan ada masanya dia menjadi usang. Daun-daun yang hijau ada masanya dia menguning, ada masanya dia gugur. Saudara-saudara, segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Wa kullu kibarin yafna. Semua orang tua hancur. Semua orang tua tidak mereka tidak kekal, mereka pasti binasa. Ana mayyitatun. Aku nantinya mati, aku nantinya jadi mayat. Fadzikri bak. Tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Mengingatku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira. Karena aku telah meninggalkan kebaikan. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Wa waladtu tuhra. Aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi tidak bisa dilepaskan dari ingatan ibunda Nabi Muhammad. Setiap orang yang mengingat Nabi tidak bisa dilepaskan dari ingatan ibunda Nabi Muhammad. Kamu mengenang Nabi, pasti mengenang ibunda Nabi. Kamu mengingat Nabi, pasti mengingat ibunda Nabi. Kenapa? Karena Nabi adalah kebaikan dan anak suci yang dilahirkan oleh ibu beliau. Nah, begitu juga para ulama, begitu juga para aulia. Mereka wafat, mereka mati, mereka meninggal dunia, tetapi mereka akan dikenang selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kebaikan. Kenapa? Karena mereka meninggalkan ilmu yang manfaat. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahib Ratib, beliau wafat ratusan tahun yang lalu, tapi demi Allah tidak ada satupun orang, gak usah dunia, di Jakarta tidak ada satupun orang di Jakarta yang dalam satu hari tidak pernah menyebut nama beliau, padahal beliau wafat ratusan tahun yang lalu. Kenapa? Beliau walaupun wafat ratusan tahun yang lalu, beliau hidup dalam Ratib Al-Haddadnya, hidup dalam Wirdul Latifnya, hidup dalam Nashihul Diniyahnya, hidup di dalam Adab Sulukul Muridnya, hidup dalam Risalatul Muawanahnya, hidup dalam Risalatul Mudzakarahnya, hidup dalam Diwan Haddadnya, hidup dalam Hikamnya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wafat ratusan tahun yang lalu, tapi beliau hidup dalam Ratib Al-Attasnya. Syekh Abdul Qadir Jailani wafat ribuan tahun yang lalu, tapi beliau hidup dalam Auradul Qadiriyahnya, beliau hidup di dalam Al-Kunyahnya. Syekh Abil Hasan Asyadili wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Hizbul Bahar, Hizbul Nasarnya, hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya, hidup dalam Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Al-Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, hidup dalam Bidayatul Hidayahnya, hidup dalam Mukasyafatul Gurubnya, hidup dalam Miyarul Ilmnya. Itu para ulama, itu para aulia. Walaupun wafat ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan sampai kiamat mereka akan selalu hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kebaikan, meninggalkan ilmu yang manfaat. Oleh karenanya saudara-saudara, jangan kau jauh dari ulama, jangan kau jauh dari para aulia. Bahkan mereka para ulama yang telah wafat, mereka para ulama yang telah meninggal dunia, masa hidup setelah mereka mati lebih panjang daripada masa hidup ketika mereka hidup. Masa hidup setelah wafat lebih panjang daripada masa hidup ketika mereka hidup. Contoh, Nabi Muhammad, beliau hidup 63 tahun. Nah, semenjak beliau wafat sampai sekarang itu udah 1400 tahun lebih. Masa hidup beliau ketika hidup 63 tahun, tapi masa hidup beliau setelah wafat sampai sekarang 1400 tahun. Tidak ada orang yang dalam sehari tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Begitu para ulama, begitu para anbiya. Oleh karenanya kita orang-orang yang hidup, kenapa kok hadir di acara-acara hall mengingat para ulama yang telah wafat untuk menjadikan beliau sebagai teladan? Contohnya Al-Quran.
Al-Quran berisikan kisah para nabi, kisah para rasul, yang dimana nabi dan rasul yang diceritakan dalam Al-Quran, beliau-beliau telah wafat, walaupun hakikat hidup dalam kubur, tetapi beliau-beliau wafat. Tetapi kisah para nabi, kisah para rasul yang wafat, itu menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad dan para sahabat yang hidup ketika itu, menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman sekarang, dan menjadi pelajaran bagi orang yang hidup di masa yang akan datang. Padahal Al-Quran berisikan kisah para nabi dan rasul yang telah wafat, walaupun hakikatnya mereka hidup dalam kubur. Oleh karenanya saudara-saudara, tujuan diadakan hall agar kita bisa menjadikan beliau Kiai Haji Muhammad Aminullah sebagai teladan kita, sebagai uswah kita, sebagai qudwah kita, apalagi kita para anak-anak muda. Ingat, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Engkau mengikuti para ulama, mengikuti para aulia, mengikuti para asfiya, mereka dimuliakan oleh Allah, engkau pun akan dimuliakan oleh Allah. Al-bar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak akan bersama orang yang ia cintai. Siapa orang yang kamu cintai? Siapa orang yang kamu idolakan? Siapa orang yang kau jadikan sebagai teladan? Mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Kamu cinta kepada ulama, ulama adalah orang yang dicintai oleh Allah. Karena kamu mencintai beliau, kamu pun akan dicintai oleh Allah. Kamu tidak cinta ulama, tapi itu ulama cinta kepada kamu, karena beliau-beliau orang yang dicintai oleh Allah. Beliau cinta kepada kamu, kamu pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Qal Imam Malik, pecinta satu kaum kelak di akhirat dia akan berkumpul bersama orang yang ia cintai. Kalau yang kau cintai para ulama, para aulia, para asfiya, engkau berkumpul dengan mereka di bawah liwa, di bawah bendera, di bawah panji Nabi Muhammad. Tapi kalau yang engkau cintai orang-orang kafir, orang-orang barat, para artis-artis yang membuka aurat, yang engkau cintai pengikut iblis, pengikut syaitan, pengikut syahwat, pengikut nafsu, kelak di akhirat mereka celaka, engkau pun akan celaka. Mereka masuk neraka, engkau pun akan masuk neraka. Dan ini telah diketahui oleh Nabi Muhammad dari 1400 tahun yang lalu. Apa kata Rasulullah SAW? La tattabi'unna sanana aw sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi hujrat dhab la taba'tumuhum. Qila ya Rasulullah al-yahud wan nasara? Qala faman. Kata Nabi, sungguh kelak umatku akan mengikuti golongan sebelum mereka. Umatku nanti akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka. Sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, mereka ikuti golongan-golongan sebelum mereka. Kata Nabi, hatta law dakhalu fi hujrat dhab, sekalipun umat sebelum mereka masuk ke dalam lubang dhab. Dhab itu apa? Hewan kayak biawak, tapi bukan biawak. Dhab itu binatang kayak biawak. Kalau biawak itu warol namanya. Kalau ini dhab, kalau biawak warnanya coklat, kalau dhab ini warnanya kuning. Biawak hidupnya di dua alam, kalau dhab itu hidupnya di padang pasir. Biawak ekornya mulus, kalau dhab ekornya ada duri-durinya. Kadal gurun, itu namanya dhab. Kalau biawak hukumnya haram dimakan, kalau dhab hukumnya halal dimakan. Al-Imam An-Nawawi beliau mensyarahkan ini hadis. Kenapa kok Nabi memakai istilah walaupun mereka masuk ke dalam lubang dhab, lubang kadal gurun? Karena ini kadal gurun, dia kalau bikin lubang itu sempit, lubangnya sempit terus berliku-liku. Jadi maksud Nabi, golongan sebelum kalian masuk dalam lubang yang sempit, kalian ikut masuk dalam lubang yang sempit. Pertanyaannya, siapa golongan sebelum kita ini? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-yahud wan nasara? Apakah golongan itu adalah Yahudi Nasara? Qala faman. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Yang kamu ikuti Yahudi, yang kamu ikuti Nasrani. Pola pikir kamu mengikuti orang-orang barat, gaya hidup kamu seperti orang barat, gaya kamu semuanya seperti orang barat, mengikuti cara hidup mereka, gaya hidup mereka, cara berpikir mereka, perilaku mereka, keadaan mereka. Yang kamu
ikuti. Orang barat, perempuannya pakai rok mini, kamu ikut pakai rok mini. Laki-lakinya pakai tindik, kamu ikut pakai tindik. Apapun yang mereka lakukan, kamu ikut lakukan. Itu telah Nabi Muhammad ketahui. Nah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mereka yang kamu jadikan teladan, mereka yang kamu jadikan pedoman, kalau kamu berkumpul bersama mereka. Yang kamu kedepankan teladan mereka, yang kamu kedepankan adalah apa? Mengikuti budaya-budaya mereka, mengikuti adat istiadat mereka. Ulama kalian belakangi, para sufi kalian belakangi, Al-Quran kalian belakangi. Mereka yang kalian jadikan teladan, maka Allah akan kumpulkan kalian bersama mereka kelak di akhirat. Mereka di akhirat tenggelam dalam lautan keringat ketika berada di padang mahsyar, yang dimana matahari berada 1 jengkal di atas kepala kalian. Mereka tenggelam dalam lautan keringat, engkau pun akan tenggelam dalam lautan keringat. Kenapa? Karena mereka yang kau jadikan sebagai teladan. Oleh karenanya, wasiat saya terakhir kepada seluruh para pemuda-pemudi Islam, jangan engkau jauh dari ulama, ikuti mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid, beliau berkata, fasa' fi masa'u wasyrab ma'al qaum mahum ala yahbuk rabbak mithla ma habahum. Apa kata Habib Ali? Ikuti para ulama, ikuti para salaf, ikuti para ulama-ulama zaman dahulu. Walaupun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amal-amal beliau, ibadah-ibadah beliau? Enggak ada yang bisa ikuti. Kamu bisa mengikuti amalannya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kamu bisa ikuti amalannya beliau. Beliau Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi umur 7 tahun, mengkhatamkan Quran di dalam satu rakaat salatnya. Umur 7 tahun mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat salatnya. Itu bukan Faqih Muqaddam, itu Habib Abdurrahman Segaf Muqaddam Thani, kakeknya Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Muqaddam Thani Habib Abdurrahman Segaf lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Habib Abdurrahman Segaf Muqaddam Thani 33 tahun beliau tidak tidur. 33 tahun enggak tidur. Ditanya Habib, kenapa enggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arasy Allah Subhanahu wa taala. Bisa kamu ikuti? Tidak bisa. Bisa kamu ikuti amalannya Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, 40 tahun salat subuh dengan wudu isya. 40 tahun salat subuh pakai wudu isya. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun salat subuh pakai wudu isya. Kita salat subuhnya pakai wudu duha, saudara-saudara. Kesiangan subuhnya. Kita tidak bisa ikuti beliau-beliau. Bisa kamu ikuti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, setiap hari membaca la ilaha illallah 25.000 kali. Ya Allah ya Allah 25.000 kali. Salawat kepada Nabi 25.000 kali. Bisa kamu ikuti amalannya Habib Abu Bakar bin Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Kamu baca Yasin kalau ada perlunya doang. Ziarah luar Batang baca Yasin 40 kali bolak-balik. Itu pun kalau ada hajat, dia tanah laku, baru ziarah luar Batang. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Bisa kamu ikuti? Kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau, tetapi syibran bi syibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, kita ikuti amalan-amalan beliau. Dengan mengikuti amalan-amalan beliau, apa kata Habib Ali? Maka Allah akan mencintai kita sebagaimana Allah mencintai beliau. Apa maksudnya? Allah akan menganugerahkan kepada kita apa-apa yang Allah anugerahkan kepada beliau. Beliau Allah kasih rahmat, kamu ikut beliau, kamu Allah kasih rahmat. Beliau Allah kasih ilmu laduni, kamu ikut beliau, kamu Allah kasih ilmu laduni. Beliau Allah kasih ilmu wahbi, kamu ikut beliau, kamu Allah kasih ilmu wahbi. Beliau Allah kasih keramat, kamu ikut beliau, kamu pun akan dikasih keramat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, di Sulawesi, saya asli Sulawesi. Kami punya guru di sana, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua. Saya dulu mondok di Al-Khairat Manado. Setelah lulus dari Al-Khairat 12 tahun di Al-Khairat, baru saya mondok di Darul Qawat Dakwah. Nah, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu beliau tinggalnya di Palu. Beliau punya murid namanya Haji Amin. Ini Haji Amin murid paling taat sama beliau. Apapun yang Habib Idrus cintai, beliau cinta. Apapun yang Habib Idrus benci, beliau benci. Turut
duduknya sama Habib Idrus luar biasa. Sampai-sampai dulu Al Khairat di Palu itu dari kayu. Di bawah kantornya Habib Idrus. Itu di atas kamar santri. Habib Idrus di bawah. Habib Idrus panggil, Amin. Ini Haji Amin, dia loncat dari atas ke bawah. Gak mau lewat tangga. Kenapa? Lewat tangga kelamaan. Dia gak mau bikin gurunya nunggu terlalu lama. Satu waktu beliau Haji Amin dibawa oleh Habib Idrus dakwah lewat laut. Di tengah perjalanan sorban Habib Idrus jatuh. Ketika sorban Habib Idrus, imamah Habib Idrus jatuh, ini Haji Amin dia loncat, gak pakai disuruh, loncat. Dia ambil tengah laut, dia loncat, gak pakai disuruh. Dia loncat, dia ambil Imam Habib Idrus. Dia naik lagi ke perahu, baru dia kasih ini dulu. Semua orang yang ada di perahu kaget lihat dia. Kenapa? Tidak ada satu titik pun basah. Ternyata dia jalan di atas air, saudara-saudara. Kenapa Allah kasih dia keramat? Kenapa Allah kasih dia keramat? Karena dia mengikuti sahibul karamat. Sehingga Allah pun kasih dia keramat. Karena dia mengikuti Habib Idrus yang mendapatkan keramat dari Allah. Apa-apa yang Allah berikan kepada mereka akan Allah berikan kepada kamu kalau kamu menjadikan mereka sebagai teladan, uswah dan qudwah kamu. Oleh karenanya para ulama, beliau golongan yang mulia. Nggak sama, jangan kamu samain ulama sama pejabat, ulama sama Mak Banteng, ulama sama Jokowi. Nggak sama, saudara-saudara. Jangankan zatnya, jangankan jasadnya, nggak usahlah ngomong ulamanya, kejauhan. Ngomong ulama, kejauhan ulamanya. Karpet yang kamu duduki, terpal yang kamu duduki saat ini majelis ilmu, ini majelis ilmu, ini majelis hall. Demi Allah, saya Bahar bin Smith berkata, demi Allah yang nyawa saya berada dalam genggamannya, ini majelis ilmu, ini majelis zikir, ini majelis hall. Karpet, terpal yang kamu duduki saat ini, demi Allah, lebih mulia ini karpet, lebih mulia ini karpet, lebih mulia ini terpal di sisi Allah daripada kursi presiden, saudara-saudara. Oleh karena itu baru karpetnya, itu baru karpetnya. Kan Allah sudah bilang, apa? Rasulullah sudah bilang dalam hadis, ad-dunya mal'un, mal'un wa ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini terkutuk, dunia terlaknat, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada dalamnya semua terkutuk, semuanya terlaknat illa kecuali zikrullah, berzikir kepada Allah. Orang-orang yang mengingat Allah, yang taat patuh tunduk kepada Allah, orang-orang yang hatinya bersambung dengan Allah, orang-orang yang lidahnya selalu basah dengan Al-Quran, basah dengan zikir, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat. Orang-orang yang alim, wa'aliman, orang-orang yang alim, wa'al-muta'aliman, atau yang duduk di majelis ilmu. Cuma ini golongan-golongan yang mulia di muka bumi Allah. Selain daripada itu, selain siapapun mereka, apapun pangkat jabatannya, apapun semulia apapun nasabnya, kalau sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta, sibuk dengan urusan pangkat, jabatan, kekuasaan, sehingga lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah, lupa kepada akhirat, berbuat zalim kepada rakyat, berbuat semena-mena kepada rakyat, membohongi rakyat, menipu rakyat, pejabat-pejabat zalim, atau para ulama-ulama yang mencari dunia dengan amal akhirat, berdiri depan pintu-pintu pejabat, berdiri depan pintu-pintu penguasa untuk berharap sebagian harta mereka jadi penjilat-penjilat mereka. Ini termasuk dalam mal'un yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena yang tidak sama, ulama dan pejabat tidak sama. Yang ngomong siapa? Yang ngomong bukan Bahar, yang ngomong Al-Quran. Apa ayatnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apa kata Allah? Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang tidak alim? Apakah sama para ulama dengan orang-orang yang bukan golongan ulama? Ai la yastawuna abada, la fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan pernah sama. Keadaannya tidak sama, semua tidak sama. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Ulama di dunia dengan kita, orang-orang yang bodoh tidak sama. Duduknya tidak sama, makannya tidak sama, mandinya tidak sama. Ulama duduknya ibadah, makannya ibadah, mandinya ibadah. Perkara-perkara ibadah, perkara-perkara mubah yang mereka lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang yang bodoh, duduknya sia-sia, makannya sia-sia, tidurnya sia-sia, mandinya sia-sia. Di dunia nggak sama, di akhirat juga nggak sama. Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada para ulama 700 derajat, ma baina darajataini masiratu 500 am, yang dimana di antara 2 derajat jaraknya 500 tahun perjalanan kaki. Ulama udah sampai, kita masih nerangka, saudara-saudara. Jadi nggak sama kita dengan ulama, tidak sama. Kita para penuntut ilmu nggak sama dengan ulama, apalagi para pejabat-pejabat yang zalim, saudara-saudara. Oleh karenanya saya tanya semua seluruh hadirin yang hadir di sini, ulama dengan pejabat sama apa tidak? Jawab yang keras, sama apa tidak? Ulama dengan polisi sama apa tidak? Ulama dengan para menteri sama apa tidak? Ulama dengan TNI sama apa tidak? Ulama dengan presiden sama apa tidak? Siapa yang lebih mulia? Siapa yang lebih mulia? Siapa yang lebih agung? Siapa yang lebih harus ditaati? Siapa yang lebih wajib ditaati? Ulama, saudara-saudara. Sampai-sampai Nabi Adam berwasiat. Apa wasiat Nabi Adam? Idza aradtum fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya. Wahai anak-anakku, kalau kalian ingin melakukan suatu perkara, ingin melakukan suatu pekerjaan, dahulukan 3 perkara. Saya tidak bahas yang 2, saya bahas 1 saja. Apa kata beliau? Istasyirul akhyar. Yang pertama, sebelum kamu melakukan suatu pekerjaan, hendaklah kamu bermusyawarah dengan orang-orang soleh, bermusyawarah dengan orang-orang baik, dengan para ulama, minta nasihat mereka, minta petunjuk mereka. Inni law istasyartul malaikah fi akli minas syajarah la asyaru alayya bitarkih. Andaikan dulu aku minta nasihat, minta petunjuk dari para malaikat dalam makan ini buah khuldi, pasti malaikat akan memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan memakan ini buah khuldi. Sayang aku gak musyawarah dengan malaikat, sayang aku gak minta petunjuk dari malaikat, sehingga aku turuti kemauan syahwat, kemauan nafsu, aku makan ini buah dan Allah keluarkan aku dari surga. Jadi Nabi Adam mengajarkan kepada kita dalam melakukan hal apapun, minta nasihat dari ulama, minta nasihat dari habaib. Ustaz, Kiai, Habib, anak saya baru lahir, anak saya laki-laki, yang bagus kasih nama apa? Yang bagus namanya siapa? Ustaz, Kiai, Habib, anak saya baru lahir perempuan, yang bagus dikasih nama siapa? Minta nasihat dari ulama. Nanti beliau-beliau jawab, oh nama yang sunnah itu memakai abad. Yang penting ada abadnya. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak, Abdul Qadir, Abdul Qahar, ini sunnah. Kemudian yang kedua, sunnah memberi nama anak dengan nama para nabi, nama para rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yahya, Zakaria, Isa, Daud, Sulaiman. Kemudian sunnah memberi anak nama dengan nama Nabi Muhammad. Muhammad, Toha, Yasin, Ahmad, Mustafa. Hadisnya apa? Tasammau biismi fala taknu bi kunyati. Bernamalah kalian dengan namaku dan jangan berkunyah dengan kunyahku. Kunyah itu nama begini, kunyah. Kunyah, contoh saya Bahar. Saya Bahar, saya punya abah namanya Ali. Berarti nama kunyahnya saya Ibn Ali. Kalau ngambil dari bapak. Kalau ngambil dari anak, saya punya anak namanya Aliyah, saya punya putri. Berarti saya punya nama kunyah adalah Abu Aliyah. Kalau ngambil dari anak, kalau ngambil dari bapak Ibn Ali, ngambil dari anak Abu Aliyah. Nah, nama kunyahnya Nabi Abul Qasim. Jadi kita boleh pakai berkunyah dengan kunyah kita, tapi tidak boleh berkunyah dengan kunyah Nabi Muhammad SAW. Terus ulama akan menjelaskan sunnah memberi nama anak dengan nama-nama orang soleh. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Syadili, Abdul Qadir Jailani, Syarbini, kemudian Syajabah, Syarbini, Haitami, Jalaluddin Ar-Rumi, kemudian apa? Akan diberi nama Rifai, Baydawi, Syarbini, Haitami. Kemudian makruh memberi nama anak dengan nama orang-orang fasik. Tommy, Johnny, Alek, Hengki, makruh. Kemudian haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Rama, Krishna, Hanuman, Sinta, Buddha, apa lagi, pokoknya nama-nama dewa. Zeus, Poseidon, Latta, Uzza, nama-nama dewa. Haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Banyaknya orang sekarang bikin anak dikasih nama Rama, Krishna, dewa orang Hindu. Dalam Islam haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Tanya kepada ulama, Ustaz, Kiai, Habib, saya mau nikah, saya mau kawin, bagusnya bulan apa?
Tanya sama ulama, nanti beliau jawab. Bagusnya itu bainal idin, yang sunnah menikah itu di antara dua id, di antara Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi bulan apa? Syawal dan Dzulqa'dah. Itu hukumnya sunnah. Kata Syawal itu diambil dari kata syala yasulu, artinya meningkat, artinya mengangkat. Al-Imam Ibn Manzur dalam kitab Lisanul Arab, beliau berkata bahwasanya Syawal diambil dari kata syala yasulu. Al-Imam Ibn Alan, beliau berkata juga seperti itu. Syawal diambil dari kata syala yasulu, asal katanya syalat an-naqatu bidanabiha, onta betina mengangkat ekornya. Onta betina mengangkat ekor. Makanya orang-orang Arab jahiliyah, mereka tidak mau menikahkan anak-anak perempuan di bulan Syawal. Kenapa? Mereka tatoyur. Apa itu tatoyur? Tatoyur itu merasa sial karena sesuatu. Merasa sial karena onta betina mengangkat ekor di bulan Syawal. Mereka berkeyakinan kalau anak saya kawin bulan Syawal nanti susah, nanti cerai, nanti pisah. Itu namanya tatoyur. Itu namanya tatoyur. Kamu jangan berdiri, anak bujang berdiri depan pintu, nanti kan dapat jodoh, pamali. Ini namanya tatoyur, merasa sial karena sesuatu. Orang Arab jahiliyah begitu, mereka tidak mau menikahkan anak perempuan bainal idin, di antara dua id. Kenapa? Karena tadi syalat an-naqatu bidanabiha, onta betina mengangkat ekornya, sehingga dibantah oleh Nabi Muhammad dalam hadis Sahihul Muslim. Warat Aisyah, tazawwajani Rasulullah SAW di Syawal wa ba'na bi fi Syawal. Nabi Muhammad menikahi aku di bulan Syawal dan melakukan malam pertama denganku di bulan Syawal. Jadi sunnah menikah di bulan Syawal, atau kalau mau nikah di bulan Safar. Kenapa? Karena Sayyidina Ali menikahi Sayyidatuna Fatimah itu di bulan Safar. Tanya sama ulama, tanya sama para kiai, tanya sama para habaib ustaz, kiai habib. Saya mau nikah, ini ada 4 calonnya ini. Yang mana yang harus saya pilih? Si A, si B, si C, apa si D? Kalau kamu tanya sama ustaz-ustaz ini, habib sama ustaz, takut-takut istri, kamu tanya sama mereka, mereka bilang pilih si A, atau pilih si B, atau pilih si C, atau pilih si D. Kalau kamu tanya sama saya, ya Bahar bin Smith, ini ada 4 perempuan, mana harus saya nikahi? Saya jawab, nikahi 4-4-nya. Kalau kalian nanyanya sama saya, kalau tanya sama ustaz-ustaz yang takut bini, mereka bilang nikahi 1 aja, tuh yang itu tuh nikahi. Kalau kamu tanya sama saya jawab nikahi 4-4-nya. Loh Beb, kok bisa Beb? Nanti saya susah. Kalau kawin 4, kata siapa kamu susah? Ini banyak anak-anak perjaka sampai tua gak mau kawin. Kenapa kamu gak kawin Habib? Anak orang, saya gak ada kerja. Kalau saya kawin anak orang mau dikasih makan apa? Goblok kalau ada orang kayak begitu. Itu orang gak punya Tuhan, itu orang gak punya Allah. Kenapa kamu takut? Kamu ketika sendiri rezeki kamu 1. Ketika kamu kawin gak mungkin rezeki kamu tetap 1, karena kamu punya iyal. Kamu punya iyal. Iyal itu orang yang nafkahnya ditanggung oleh kamu. Gak mungkin rezeki kamu 1. Dulu ada satu murid datang kepada gurunya, guru, saya ini susah, miskin, gimana caranya biar kaya? Kata gurunya, kamu pengen kaya? Pengen. Kamu kawin, insya Allah kaya. Sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat, dia kawin. Udah kawin 1, dia datang, aduh guru tambah susah saya, habis kawin tambah capek, istri saya banyak nuntut, belum kaya, belum, tambah lagi 1. Sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat, dia tambah lagi 1, jadi 2 istrinya. Udah 2 datang lagi guru, aduh agak pusing saya, bukannya kaya malah tetep aja begini-begini, tambah lagi 1, jadi 3 istrinya. Dia dengar taat sama guru dia. Udah punya 3 istri, datang lagi guru, aduh masih gak kaya-kaya, sama saja. Kamu nikah lagi 1, jadi 4. Dia nikah 4, udah nikah 4, datang ke guru, guru udah 4 ini, mana gak kaya-kaya? Kata gurunya, kamu gak bersyukur kepada Allah. Dulu kamu masih sendiri, kamu menafkahi dirimu sendiri. Kamu kawin punya istri 1, kamu bisa menafkahi 1 orang, berarti kamu lebih kaya dari sebelumnya. Kamu nikah lagi 2, dulu cuma 1 yang kamu nafkahi, sekarang 2, berarti kamu lebih kaya dari sebelumnya. Tambah lagi 3, berarti lebih kaya dari sebelumnya. Nambah lagi 4, dulu cuma 1, 2, 3, sekarang 4 bisa kamu hidupi semuanya, berarti kamu lebih kaya dari sebelumnya. Kalau kamu pengen kawin, pengen kaya, kamu nikah 4, insya Allah kaya loh.
Ini besok ibu-ibu bilang jangan undang Bahar bin Smith lagi. Awas kamu undang Bahar. Minta nasihat dari ulama, minta nasihat dari kiai, minta nasihat dari habab dalam melakukan hal apapun. Nah, kalau untuk milih nama, milih pasangan, milih hari untuk kawin, milih kapan pindah rumah, minta nasihat dari ulama. Apalagi dalam memilih pemimpin. Betul. Besok tahun 2019 adalah Pilpres. Tanya sama ulama, tanya sama kiai, tanya sama habaib, ustaz, kiai, habib. Besok tahun 2019 mau ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ustaz, kiai, habib, besok 2019 mau pilih Jokowi apa tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Minta nasihat dari ulama. Lo ustaz, lo kiai, lo habib, kenapa kok nggak usah pilih ya pemimpin yang berdusta, pemimpin yang butuh kepada rakyat? Kalau ada maunya, pemimpin yang hidup kaya, hidup senang, hidup hidup kenyang. Di saat rakyatnya susah, di saat rakyatnya kelaparan, rakyatnya menderita, rakyat pengangguran, pemimpin yang butuh kepada rakyat. Kalau ada maunya doang, saudara-saudara, pemimpin sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya, betul? Mau pencalonan butuh sama rakyat, betul? Mau pencalonan butuh sama ulama, betul? Mau pencalonan naik turun beca, betul? Mau pencalonan keluar masuk gorong-gorong, kayak tikus got, saudara-saudara. Bahkan mau pencalonan mak banteng pakai jilbab, saudara-saudara. Anaknya Puan Maharani pakai jilbab. Jadi butuh sama jilbab kalau ada maunya. Kalau mau pencalonan dipakai, saudara-saudara. Jilbab dibikin kayak warung mini, buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Butuh kepada rakyat kalau ada maunya. Berjanji, saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Tapi setelah jadi, bukan rakyat yang makmur, bukan rakyat sejahtera, utang makin banyak, betul? Rakyat kelaparan, betul? Rakyat susah, betul? Rakyat menderita, betul? Yang makmur perusahaan asing, yang makmur orang-orang asing, pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air sendiri. Pemimpin zalim wajib untuk diturunkan oleh rakyat, saudara-saudara. Makanya minta nasihat sama ulama. Cuma kalau minta nasihat sama ulama yang istiqomah. Jangan minta nasihat sama kiai-kiai amplop. Jangan minta nasihat sama habib-habib amplop. Jangan minta sama nasihat, jangan minta nasihat sama ulama yang kebanyakan makan duit pejabat. Kalau kamu minta nasihat sama ulama yang kebanyakan makan duit Jokowi, dimiringkan ke kiri kamu, saudara-saudara. Minta nasihat sama ulama yang nggak bisa disobok, yang nggak bisa dibeli, yang menyampaikannya itu hak dan yang batil itu batil. Loh, dalilnya apa? Kamu kalau belajar fikih, itu dalam ilmu fikih ada namanya ahlul halli wal aqdi. Apa itu? Aduh, penjelasannya panjang itu kalau dijelasin. Mau dijelasin? Ahlul halli wal aqdi, halun artinya yang melepaskan, yang membatalkan. Aqdun artinya yang mengangkat, yang mensahkan. Berarti ahlul halli wal aqdi orang yang punya hak untuk membatalkan atau mensahkan seorang pejabat. Dalam kitab dijelaskan ahlul halli wal aqdi dusyaukah wasatwa warra'i wa tadbiri fil bilad. Ahlul halli wal aqdi orang yang punya kekuatan, punya kekuasaan, punya pandangan dan punya peraturan dalam suatu negeri. Qauluhu ahlul halli wal aqdi dusyaukah minal ulama warru'asa wa wujuhin nas alladzina iltaffan nas haulahum. Ahlul halli wal aqdi adalah orang-orang yang punya kekuatan dari kalangan ulama, dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat, dari kalangan orang-orang yang disegani, dari kalangan pemuka-pemuka masyarakat yang dimana manusia mengelilingi mereka. Nah, di Indonesia para ustadz, para kiai, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat yang istiqomah berjuang di jalan Allah, kita semua berada di bawah bendera Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Oleh karenanya, saudara-saudara, saya sampaikan kepada pemuda-pemudi Kemanggisan, pemuda-pemuda Selipi, pemuda-pemudi Jakarta, pemuda-pemudi Indonesia, besok pada tahun 2019, siapapun calon, siapapun pasangan, siapapun calon yang diusung, yang dipilih oleh para ulama, oleh para habaib, oleh para kiai,
khususnya yang dipilih, yang ditentukan, yang diusung oleh imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab, maka kita para pemuda-pemudi Islam wajib untuk memenangkannya walaupun harus berdarah-darah. Allah. Saya tanya, pemuda-pemudi Islam siap menangkan calon yang diusung ulama? Siap menangkan calon yang diusung para habaib? Siap menangkan calon yang diusung oleh para kiai? Siap bela Islam? Siap hancur demi Islam? Siap binasa demi Islam? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah hancurkan siapapun yang menghancurkan Islam. Allah hinakan siapapun yang menghina ulama. Allah berikan Indonesia pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang keadilannya bukan hanya kepada manusia, bahkan keadilannya rata kepada semua makhluk. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, keadilannya merata sampai kepada binatang. Serigala tidak berani makan domba di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Serigala nggak berani makan domba. Jadi orang-orang yang di kampung itu, mereka tahu khalifah meninggal ketika serigala udah berani makan domba. Ada domba mereka yang mati dimakan oleh serigala, baru ketahuan, oh berarti Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah wafat. Kenapa? Karena serigala udah berani makan domba. Bahkan sampai adilnya sampai kepada binatang. Zaman sekarang kebalik, kita manusia dibikin kayak binatang oleh para pemimpin, saudara-saudara. Oleh karenanya kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan Indonesia pemimpin yang adil, yang baik, yang cinta kepada umat, cinta kepada rakyat. Amin amin rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka khairal as'ala wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa tsabbitna wa zakil mawazan wa haqiq iman wa anta maulana fa nusra bil qawmil kafirin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum.